Halo semua, selamat datang di Taneta Channel. Hari ini, kita akan menjelajahi salah satu kota paling menawan di Indonesia. Terletak di dataran tinggi Jawa Barat, Bandung dikenal dengan udara sejuknya, pemandangan alam yang menakjubkan, dan kekayaan kulinernya yang memikat. Dalam video ini, kita akan membawa kamu melintasi jalan-jalan yang berkelok, menikmati keindahan kawah putih yang mistis, menjelajahi pasar terapung yang unik, dan merasakan pengalaman kuliner khas Sunda yang tidak boleh kamu lewatkan. Dan yang tak kalah menariknya, jangan sampai Anda melirik wanita-wanita Bandung yang terkenal cantik, manis, dan baik hati, karena bisa jadi Anda lupa jalan pulang. Jadi, siapkan diri untuk petualangan yang penuh warna dan keajaiban, dan mari kita mulai perjalanan menakjubkan ini. Tanpa perlu banyak basa-basi, yuk kita tonton video selengkapnya. Ketika kita tiba di Bandung pada pagi hari, udara sejuk langsung menyambut kita begitu melangkah keluar. Bandung, dengan segala pesonanya, selalu memanjakan mata dan hati. Kita memulai perjalanan ini di tengah suasana yang tenang, dan kamu sudah bisa merasakan energi kreatif dari kota ini. Setelah beristirahat sejenak, mari kita mulai kunjungan ke Gedung Sate, ikon Bandung yang tak boleh dilewatkan. Bangunan bersejarah ini memiliki arsitektur unik dengan ciri khas ornamen tusuk sate di puncaknya. Sambil berjalan di sekitar taman yang luas, kita bisa menikmati pemandangan pegunungan dari kejauhan, dan mendengar cerita tentang masa kolonial ketika Gedung Sate dibangun. Dari sana, kita melanjutkan perjalanan ke Jalan Braga, yang sangat legendaris. Jalan ini dulunya pusat seni dan budaya di era kolonial, dan sampai sekarang mempertahankan pesona klasiknya. Kita bisa berjalan-jalan santai, mengagumi bangunan tua dengan sentuhan arsitektur Belanda, atau mampir di salah satu kafe untuk menikmati secangkir kopi sambil melihat keramaian. Setelah itu, kita menuju ke Lembang, daerah pegunungan yang sejuk di utara Bandung. Di sini, kita bisa merasakan ketenangan di tengah alam, jauh dari hiruk-pikuk kota. Kalau kamu suka petualangan alam, kita bisa mengunjungi farmhouse Lembang yang terkenal dengan suasana ala Eropa dan rumah hobbitnya yang unik. Sambil berjalan-jalan, udara segar pegunungan dan pemandangan alam akan membuat kamu betah berlama-lama. Perjalanan ini baru saja dimulai, dan masih banyak tempat menakjubkan yang akan kita jelajahi. Setelah menikmati suasana di farmhouse Lembang, kita bisa melanjutkan petualangan ke salah satu tempat alam yang paling eksotis di Bandung, yaitu Kawah Putih di daerah Ciwidey. Perjalanan ke sana akan membawa kita melewati pemandangan perbukitan hijau dan perkebunan teh yang terhampar luas. Begitu tiba di Kawah Putih, udara di sini terasa lebih dingin, dan kabut tipis sering menutupi danau kawah yang berwarna putih kehijauan. Atmosfernya seperti berada di dunia lain. Airnya yang berwarna mencolok dan latar belakang pegunungan menambah keindahan tempat ini. Sambil berjalan menyusuri tepi kawah, kamu bisa mendengar kisah tentang asal-usul nama Kawah Putih, yang katanya terbentuk akibat letusan gunung berapi pada zaman dahulu. Setelah menikmati keindahan alam yang memukau, perjalanan kita tidak berhenti di situ. Dari pegunungan, kita kembali ke kota Bandung untuk menikmati sisi modernnya. Destinasi berikutnya adalah Cihampelas Walk, pusat perbelanjaan terkenal yang dipenuhi dengan toko-toko fashion dan factory outlet. Tempat ini adalah surga belanja bagi mereka yang mencari barang-barang berkualitas dengan harga terjangkau. Kita bisa berjalan-jalan, melihat-lihat, atau sekadar menikmati suasana santai di kafe-kafe outdoor. Ketika hari mulai sore, kita bersiap menuju ke Dago Atas, tempat terbaik untuk menikmati pemandangan kota Bandung dari ketinggian. Selanjutnya datang dan nikmatilah keajaiban alam di Tangkuban Perahu, gunung berapi yang terkenal dengan bentuknya yang menyerupai perahu terbalik. Saat mendekati kawah, kamu akan disambut dengan pemandangan dramatis dan asap belerang yang keluar dari celah-celah kawah. Kamu bisa mendengar legenda Sangkuriang, cerita rakyat Sunda yang mengisahkan bagaimana gunung ini terbentuk. Pemandangan alam di sini begitu megah, dan suasananya membuat kita benar-benar merasa jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Setelah puas menjelajahi Tangkuban Perahu, kita menuju Dusun Bambu, tempat wisata keluarga yang menawarkan suasana pedesaan yang tenang. Di sini, kamu bisa bersantai di tengah-tengah alam, berjalan-jalan di antara kebun bunga, dan menikmati pemandangan danau kecil yang dikelilingi oleh pepohonan rindang. Kita juga bisa mencoba berbagai aktivitas seru,
seperti naik perahu bambu atau menikmati kuliner khas Sunda di restoran tepi danau. Saat siang menjelang, tidak lengkap rasanya kalau tidak mencicipi kuliner khas Bandung. Kita mampir di salah satu tempat legendaris, yaitu Batagor Kingsley, untuk mencoba batagor dan siomay yang terkenal di sini. Rasanya yang gurih, dipadu dengan saus kacang yang kental, akan memanjakan lidahmu. Selain batagor, Bandung juga terkenal dengan berbagai jajanan tradisional seperti surabi dan peuyeum, tape singkong, yang tentunya harus kamu coba. Setelah puas menikmati makanan, kita menuju Saung Angklung Ujo, pusat kebudayaan yang menampilkan pertunjukan angklung, alat musik tradisional Sunda. Di sini, kamu tidak hanya bisa menonton pertunjukan musik, tetapi juga berkesempatan untuk memainkan angklung bersama. Suara harmonis angklung yang dimainkan oleh puluhan orang secara bersamaan menciptakan suasana yang penuh kebersamaan dan kegembiraan. Mari kita lanjutkan perjalanan ini menuju kejutan-kejutan yang Bandung tawarkan. Setelah menikmati keindahan Saung Angklung Ujo dan merasakan getaran kebudayaan Sunda yang begitu kental, kita bersiap untuk menjelajah lebih dalam lagi ke sisi yang berbeda dari kota ini. Saat matahari mulai turun, kita akan melanjutkan perjalanan menuju tebing keraton, salah satu tempat tersembunyi yang menawarkan pemandangan luar biasa. Tebing ini terletak di kawasan Taman Hutan Raya Juanda. Begitu sampai di atas tebing, kamu akan disuguhkan panorama pegunungan dan hutan yang membentang luas, seolah dunia berada di bawah kaki kita. Ketika senja tiba, cahaya matahari yang lembut menyinari hutan, menciptakan warna keemasan yang begitu memukau. Suasana di sini sangat tenang, dan kamu bisa merasakan seolah-olah waktu berhenti sejenak. Kejutan berikutnya datang dari suasana malam di alun-alun Bandung, yang berubah menjadi tempat yang ramai dan penuh keceriaan. Dengan lantai rumput sintetis yang hijau terang, banyak orang berkumpul untuk bersantai, bermain, dan menikmati suasana malam. Di sekitar alun-alun, kamu bisa menemukan berbagai penjajah makanan, mulai dari martabak manis yang lezat hingga jajanan tradisional lainnya. Suasana di sini penuh kehidupan, dan kamu bisa merasakan energi dari masyarakat Bandung yang bersantai setelah hari yang panjang. Untuk melengkapi malam, kita menuju Bukit Moko, tempat tertinggi di Bandung. Dari sini, kita bisa melihat pemandangan kota Bandung yang berkilauan dengan lampu-lampu yang menyala di malam hari. Suasana di Bukit Moko sangat romantis dan menenangkan, angin sejuk dan udara pegunungan yang segar membuatnya menjadi tempat yang sempurna untuk menikmati akhir dari hari yang penuh petualangan. Setelah kita menikmati pemandangan malam dari Bukit Moko, kejutan selanjutnya adalah perjalanan pagi ke tempat yang sedikit tersembunyi namun sangat spesial, Curug Maribaya. Air terjun ini berada di kawasan Lembang dan menawarkan suasana alam yang menenangkan. Saat kita berjalan menuju air terjun, suara gemericik air dan udara segar pegunungan akan membuat kamu merasa begitu damai. Di sini, kamu bisa duduk di tepi air, menikmati alam sekitar, atau merendam kaki di kolam air panas alami yang ada di dekatnya. Tempat ini benar-benar surga tersembunyi yang menawarkan ketenangan alam. Setelah siang hari penuh petualangan, saatnya kita menutup hari dengan kejutan kuliner yang tak terlupakan di Pascal Food Market. Di sini, kamu akan menemukan ratusan pilihan makanan mulai dari makanan tradisional Sunda hingga hidangan internasional. Tempat ini menjadi surga bagi pecinta kuliner, dan suasananya yang nyaman dengan lampu-lampu taman yang temaram membuatnya sangat cocok untuk bersantai sambil menikmati berbagai cita rasa khas Bandung. Dan yang terakhir, sebagai kejutan penutup, kita akan menuju Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda, sebuah hutan kota yang luas dengan berbagai spot menarik seperti gua peninggalan Jepang dan Belanda. Di sini, kita bisa berjalan-jalan santai di bawah rindangnya pepohonan dan menikmati suasana yang damai. Selain itu, ada banyak spot edukatif tentang alam yang bisa kita eksplorasi bersama. Di sini, kita akan berjalan-jalan di bawah rindangnya pohon-pohon pinus, menghirup udara segar, dan menikmati ketenangan yang jarang ditemukan di tengah kota. Taman ini adalah salah satu tempat yang menawarkan ketenangan sejati, jauh dari keramaian. Sekarang mari kita melirik sedikit tentang wanita Bandung. Bicara tentang paras perempuan di Indonesia, cuek-cewek Bandung selalu bisa jadi pembicaraan. Tentu saja hal ini bukan berarti wanita yang bukan dari Bandung tidak cantik. Tetapi memang salah satu yang membuat kota kembang ini terkenal adalah wanitanya. Rata-rata wanita Bandung memiliki tubuh yang cenderung ramping,
sehingga semakin menambah nilai sebagai wanita yang dibilang cantik atau dianggap menarik terutama oleh kaum pria. Ada anggapan bahwa kulit putih yang dimiliki wanita Bandung adalah karena mereka tinggal di daerah yang memiliki dataran tinggi sehingga udaranya pun lebih bersih dibandingkan dengan daerah perkotaan seperti Jakarta. Kawasan dataran tinggi ini juga menyebabkan air yang ada di sana lebih jernih dan menyegarkan sehingga lebih bagus juga ketika dipakai untuk membersihkan wajah dan untuk mandi. Ada juga yang mengatakan bahwa faktor sejarah adalah mengapa wanita Bandung dikenal cantik-cantik. Dahulu ketika masa penjajahan, banyak masyarakat asli yang memiliki keturunan dengan bangsa asing. Percampuran inilah yang menyebabkan wanita Bandung memiliki kulit yang putih bersih serta paras yang menarik dan tubuh yang ramping. Meskipun ada juga yang memiliki anggapan bahwa hal ini tidak hanya dikarenakan oleh bangsa asing namun karena percampuran bangsa-bangsa yang pernah mendiami daerah tersebut dan menghasilkan keturunan dengan fisik yang menarik. Tidak hanya karena keturunan, wanita Bandung juga dikenal cantik karena gaya berpakaian mereka yang modis. Tentu kamu sudah mengetahui bahwa Bandung juga terkenal sebagai kota fashion. Karena memiliki selera berpakaian yang baik inilah wanita Bandung dapat menunjang penampilan mereka dan terlihat lebih cantik dan menarik. Selain itu, wanita Bandung juga memiliki tutur bahasa yang lembut yang menjadi nilai tambah bagi seseorang. Itulah beberapa alasan yang mungkin bisa menjawab mengapa wanita Bandung dibilang cantik-cantik. Apa pendapat Anda tentang Bandung? Jika Anda punya cerita lain tentang Bandung, silahkan bagikan kisah Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share jika video ini bermanfaat bagi Anda. Ambil baiknya dan buang buruknya. Jika ada kesalahan informasi, tolong benarkan di kolom komentar. Sampai jumpa di lain waktu.